Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, kami dari kelompok wabarakatuh. 7 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Aprilia Trivolina, Natasha Triaini, dan Serli Marlinda. Di sini kami akan mendiskusikan hasil PPT kami yang berjudul phenytoin. Baiklah, sebelumnya kita masuk ke pengertian phenytoin terlebih dahulu. Phenytoin ini adalah salah satu obat antikonvulsan yang dapat menyebabkan pembesaran gingiva pada gusi. Nah, pembesaran gingiva ini dalam hal ini dikembangkan sampai kelas 3, di mana obat ini dia tergantung pada phenytoin dan tidak dapat didamaikan. Selanjutnya itu ada penetapan kadar phenytoin. Penetapan kadar phenytoin ini salah satu indikator terbaik yang dipercaya dari adherence adalah kadar obat dalam serum. Nah, dalam hal ini dia akan mengukur kadar phenytoin serumnya pada 1 dan 6 bulan. Terapi dengan metode HPLC menggunakan eluent MOOH atau metanol H3PO4 dengan pH 3,0 dan rasio 63:35. Nah, adapun pemantauan dari obat ini, penggunaan phenytoin sangat diperlukan karena obat ini memiliki jendela terapeutik yang sempit. Artinya di mana kadar darah harus berada dalam kisaran yang tepat agar obatnya itu lebih efektif. Namun tidak menyebabkan efek samping yang berlebihan. Pemantauan terapi ini memeriksakan kadar phenytoin dalam darah secara teratur untuk memastikan bahwa kadar tersebut tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi. Selain itu juga fungsi hati dan ginjal pasien juga perlu dipantau karena phenytoin ini dimetabolisme di hati dan diekspresikan oleh ginjal. Oleh karena itu, efek samping lainnya seperti ruam kulit, gangguan sistem saraf pusat seperti misalnya pusing dan mengantuk, dan gangguan pada gigi atau gingiva hyperplasia juga harus diawasi dengan seksama. Selanjutnya yang pertama itu ada phenytoin masih merupakan obat pilihan pertama pada kasus epilepsi tersebut dikarenakan memiliki efek samping berupa pembesaran gingiva. Pembesaran gingiva ini biasanya muncul pada 50% pasien yang mengkonsumsi obat tersebut dan biasanya terjadi pada pasien yang masih muda. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilia Trivolina. Baik, untuk contoh kasusnya yaitu ada seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke rumah sakit gigi dan mulut Universitas Jenderal Sudirman RSGM Unsur untuk memeriksakan gusinya yang bengkak. Gusinya yang bengkak tidak sakit serta tidak mudah berdarah. Pasien mengeluh gusinya yang bengkak mengganggu secara estetika. Pasien belum pernah ke dokter gigi. Gusi bengkak sudah sejak 4 tahun yang lalu. Pasien memiliki riwayat epilepsi yang didiagnosis sejak usia 6 bulan. Sempat tidak meng- Pasien sempat tidak mengalami epilepsi setelah pengobatan selama 1 tahun. Pasien mengalami epilepsi kembali ketika berusia 16 tahun. Pasien tersebut mengkonsumsi obat phenobarbital 30 mg, clobazam 10 mg, folic acid 1 mg, dan phenytoin 100 mg, dan dikonsumsi 2 kali sehari dengan 2 kapsul setiap hari, setiap kali minum secara rutin selama 4 tahun. Hasil pemeriksaan umum, pasien datang dengan keadaan kompos mentis dengan tanda-tanda vital dalam batas normal, tekanan darah 110/90 mmHg, nadi 86 kali per menit, dan suhu tubuh 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan ekstraoral tidak ditemui kelainan. Hasil pemeriksaan intraoral, gusi rahang atas dan gusi rahang bawah bengkak, menutupi bagian papila integral margin gingiva pada bagian bukal, lingual, dan palatal.
tidak sakit, dan tidak mudah berdarah. Selanjutnya, untuk gambar kasusnya itu bisa dilihat gambaran klinis pasien gingiva enlargement menutupi permukaan gigi pada bagian bukal posterior. Selanjutnya, yaitu manajemen kasus. Manajemen yang dilakukan dalam kasus ini adalah tindakan pada pasien fase 1 perawatan periodonsi, yaitu perawatan non-bedah antara lain yang pertama memberikan edukasi terhadap pasien mengenai pembesaran pada gingiva disebabkan oleh efek samping dari penggunaan obat phenytoin. Yang kedua itu memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan rongga mulut pasien, yaitu dengan menyikat gigi dengan baik dan benar sehari 2 kali pada pagi dan malam hari sebelum tidur, dan penggunaan obat kumur antiseptik. Selanjutnya yang ketiga, pasien dikonsultasikan ke dokter spesialis saraf. Kepada pengunjung perpustakaan Universitas Adiwangsa Jambi bahwa 5 menit lagi waktu istirahat, jadi perpustakaan akan ditutup dan akan dibuka kembali jam 1. Terima kasih. Maaf, tadi ada sedikit kendala. Yang selanjutnya yang ketiga, pasien dikonsultasikan ke dokter spesialis saraf untuk evaluasi obat antikonvulsan yang dikonsumsi pasien dan apabila memungkinkan diganti dengan jenis yang lainnya. Yang terakhir yaitu yang keempat, edukasi kepada pasien untuk datang ke dokter gigi secara berkala, minimal 1 bulan sekali untuk mencegah dan menjaga akumulasi pihak yang dapat menyebabkan terjadinya inflamasi sekunder. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sherly Marlinda. Baik, terima kasih moderator. Prosedur operatif dalam kasus ini tidak dilakukan karena adanya keterbatasan secara fisiologis pasien yang tidak mendukung terhadap tindakan operatif. Nah, salah satunya adalah akan memicu kekambuhan serangan epilepsi pada saat tindakan operatif. Faktor pencetus kekambuhan serangan epilepsi pada pasien bisa dikarenakan stres dan juga kelelahan, puasa, dan kurang tidur. Akumulasi plak yang tidak terkontrol menjadi salah satu penyebab pembesaran gingiva atau gusi pada pasien sehingga mencapai grade 3. Rekonsiliasi obat pada kasus ini tidak dapat dilakukan karena dokter spesialis saraf tidak mengizinkan untuk adanya pengambilan obat phenytoin dengan obat lainnya. Selanjutnya. Nah, obat antikonvulsan seperti phenytoin merupakan obat pilihan pertama pada kasus epilepsi, meskipun diketahui memiliki efek samping berupa pembesaran gingiva atau gusi. Pembesaran gingiva merupakan hasil dari perubahan inflamasi akut atau kronis. Perubahan kronis lebih umum terjadi di gambar yang kelima tadi. Klinis inflamasi kronis pembesaran gingiva adalah pada tahap awal merupakan tonjolan sekitar gigi pada papilar dan marginal gingival. Tonjolan tersebut dapat bertambah ukuran sampai menutup mahkota. Pembesaran dapat terjadi secara lokal ataupun daerah. Yang tidak sakit kecuali pada infeksi akut atau trauma. Selanjutnya. Nah, ini kasus kedua. Contoh kasusnya penggunaan phenytoin dapat dilihat pada seorang pasien epilepsi yang mengalami kejang yang tidak terkendali meskipun telah mengkonsumsi obat antikonvulsan lain. Dalam kasus ini, dokter dapat memutuskan untuk meresepkan phenytoin setelah mempertimbangkan riwayat medis pasien dan hasil evaluasi medis. Selama pengobatan, dokter akan memantau kadar phenytoin dalam darah untuk memastikan efektivitas pengobatan dan mencegah efek samping yang merugikannya.
Selain itu, jika pasien mengalami efek samping seperti pusing atau ruam kulit, dokter akan menyesuaikan dosis atau mengganti obat yang lain lebih sesuai. Baik, adapun ini jurnal atau dapus yang kami dapatkan untuk dimasukkan ke PPT kami. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sergi. Di sini kami membuka sesi pertanyaan ke pertanyaan. Di sini kami buka 3 sesi pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya. Aku mau nanya. Mau nanya. Iya, silakan. April. Baiklah, izin bertanya kepada kelompok Nate. Tidak ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amirullah dari kelompok berapa aja? Kelompok 4. Saya di sini ingin bertanya, apa efek samping utama dari penggunaan phenytoin dalam waktu jangka panjang? Baik, terima kasih Rizky Amirullah. Oke, sama-sama. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya? Berapa waktunya? Hah? Waktunya. Serius. Jawablah dulu. Hilda nanya apa? Baik, izin menjawab pertanyaan Rizky. Apa efek samping utama dari penggunaan phenytoin dalam jangka waktu panjang? Efek samping utama phenytoin dalam jangka panjang meliputi yang pertama itu pembesaran gingival atau gingival hyperplasia yang terjadi pada sekitar 50% pasien. Selanjutnya yaitu gangguan sistem saraf pusat seperti pusing dan mengantuk. Selanjutnya yaitu ruam kulit yang bisa terjadi akibat indikasi reaksi alergi yang serius. Bagaimana Rizky? Apakah sudah puas? Oke, sangat puas sekali. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Masih bisa saya akan menjawab pertanyaannya Hilda. Apa itu phenytoin dan bagaimana mekanisme kerjanya? Nah, phenytoin ini adalah suatu obat antikonvulsan yang dimana bekerja dengan menghambat kanal natrium di neuron sehingga menstabilkan membran sel saraf dan mencegah kejang pada pasien epilepsi. Apakah Hilda sudah puas? baik, puas. Terima kasih. Terima kasih juga. Ada yang ingin bertanya lagi? Budi, ingin bertanya tidak? Pas. Tanyalah Budi, satu pertanyaan lagi.
Baiklah, izin bertanya. Perkenalkan, saya Budi Ginatul Ilham dari kelompok berapa? Kelompok 4. Apa kelemahan dari phenytoin yang perlu diperhatikan? Baik, kepada Budi, Shirley akan menjawab pertanyaan Budi. Apa kelemahan phenytoin yang perlu diperhatikan? Phenytoin itu memiliki jendela traumatik yang sempit, sehingga kadar dalam darah harus dipantau. Nah, untuk mencegah toksisitas atau ketidakefektifan, selain itu memiliki efek samping signifikan seperti gingiva, hipertensian, dan gangguan saraf pusat. Apakah Budi sudah paham? Paham. Baik. Apa masih ada yang ingin bertanya? Tidak, sudah cukup. Tidak, sudah cukup jelas. Baiklah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan salahnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.